Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, namaku Bima. Di video kali ini, aku akan membahas tentang cara mengklasifikasi tanah menggunakan tabel USCS. Yuk, mari belajar. Dalam menggunakan tabel USCS, pertama-tama kita mengklasifikasi tanah menjadi dua dulu, yaitu tanah kasar dan tanah halus. Di tanah kasar, tanah yang lolos ayakan nomor 200 itu kurang dari 50%. Sedangkan dalam tanah halus, dia persentase tanah yang lolos ayakan nomor 200 itu harus lebih dari 50%. Nah, untuk tanah kasar, dia dibagi menjadi dua lagi, yaitu kerikil dan pasir. Untuk kerikil, dia harus lebih dari 50% yang tertahan di ayakan nomor 4, atau dia tidak boleh lebih dari 50% yang lolos dari ayakan nomor 4. Sedangkan untuk pasir, dia lebih dari 50% yang lolos di ayakan nomor 4. Kemudian kerikil dan pasir ini dibagi menjadi dua lagi, yang bersih dan yang tercampur. Untuk yang bersih itu, butir halusnya itu harus kurang dari 5%, sedangkan untuk yang tercampur dia butir halusnya itu lebih dari 12%. Nah, kalau yang di antara 5% dan 12% ini tuh dia menggunakan simbol ganda. Nah, untuk yang bersih dia dibagi dua lagi menjadi poor dan well. Untuk yang well, dia harus melengkapi atau memenuhi syarat dari CU sama dengan D60 per D10 lebih besar dari 4, dan CC sama dengan D30 kuadrat per D10 dikali D60 antara 1 dan 3. Nah, untuk yang poornya, dia tuh yang nggak memenuhi dari dua persyaratan tadi. Sedangkan untuk yang tercampur, dia dibagi dua lagi menjadi silt dan clay. Untuk silt, dia posisi di dalam diagram itu ada di bawah garis Atterberg atau di bawah IP4. Dan untuk yang clay, dia berada di atas garis Atterberg atau di atas IP7. Nah, IP4 dan IP7 ini itu berada di kondisi khusus, yaitu yang ada di posisi di dalam daerah abu-abu di dalam grafik. Sedangkan untuk tanah berbutir halus atau tanah halus itu dibagi dua menjadi tanah dengan low plasticity dan high plasticity. Untuk yang low plasticity itu dia tanah yang batas cairnya di bawah 50%. Sedangkan untuk yang high plasticity, dia batas cairnya itu ada di atas 50%. Nah, untuk tanah halus ini dibagi tiga menjadi hill, clay, dan organic. Lalu yang terakhir itu adalah tanah pit. Tanah pit ini atau dengan simbol PT ini adalah tanah dengan kadar organik tinggi. Untuk lebih mengerti, kita masuk ke contoh soalnya dari sini ya. Yuk kita bahas. Untuk pertama-tama kita harus perhatikan di tabel nomor 200. Di soal, yang lolos di tabel nomor 200 adalah 20%. Berarti yang tertahan oleh saringan nomor 200 adalah 80%. Karena yang tertahan adalah 80%, berarti tanah ini termasuk tanah kasar. Karena tanah kasar, selanjutnya kita memerhatikan saringan nomor 4. Di saringan nomor 4, dia lolos sebesar 98%. Karena dia lolos 98%, berarti dia lolos lebih dari 50%. Maka dia termasuk pasir.
Kemudian kita lihat lagi berapa sih butir halusnya. Butir halus diambil dari berapa persen tanah yang lolos saringan nomor 200, yaitu 20%. 20% ini berarti dia lebih dari 12%. Jadi dia masuk ke pasir yang dengan campuran. Nah, pasir dengan campurannya ada dua, SN atau SC. Bagaimana kita tahunya? Kita mengisi dengan lewat diagram. Nah, pertama LL ada berapa? LL itu ada 60. Nah, berarti LL 60. Kita bikin garis di sana. Kemudian kita hitung PI-nya, yaitu LL dikurang PL, yaitu 60 dikurang 39 jadinya 21. Lalu kita gambar di diagramnya. Bisa juga secara teoritis, yaitu kita mengetahui di garis Atterberg-nya, yaitu dengan rumus PI Atterberg sama dengan 0,73 dikali LL dikurang 20. Jadi untuk PI Atterberg-nya itu adalah 29,2%. Nah, setelah kita lihat hasilnya, titiknya itu ada di bawah garis Atterberg. Jadi tanah ini dikelompokkan menjadi tanah SF atau sand silt. Kalian bisa komen di bawah, dan kalau suka bisa like, kalau nggak suka bisa dislike. So see you to the next video.